Kita berdoa, Bapa yang bertata di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa, penasehat ajaib, yang pernah datang di dalam dunia, yang berkuasa dari sekarang sampai selama-lamanya, dan tidak pernah berubah baik kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Kami rindu pada malam hari ini, kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Kebenaran, Roh Tuhan Yesus Kristus menguasai seluruh keberadaan hidup kami. Supaya malam hari ini kami ditolong, kami diberkati oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah bersedia untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 10 yang berbunyi demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, malam hari ini saya mau berbicara tentang melayani di dalam kasih karunia Allah. Melayani di dalam kasih karunia Allah. Ya. Memang kalau kita melihat ya kasih karunia ya sudah diberikan oleh Tuhan Allah kepada Adam dan Hawa. Kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 28, ya, para teolog sering menyebut Kejadian 1 ayat 28 dengan amanat kebudayaan. Ya, di mana Tuhan Allah memberikan amanat ini supaya manusia dapat menaklukkan bumi, termasuk juga beranak cucu, ya. Dan meskipun Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tapi amanat kebudayaan ini tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan Allah. Ya. Dan itu bisa kita lihat ya sesudah Tuhan akan menghukum bumi dengan air bah. Ya. Dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8 dikatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Jadi pada satu sisi Tuhan mau karena dosa dan kejahatan manusia mencapai puncaknya kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ya. Tapi pada sisi yang lain Tuhan Allah memberikan kasih karunia kepada Nuh ya. Dan kalau kita rujuk lagi ada ketika semua manusia, semua binatang ya sudah dimusnahkan oleh Tuhan Allah dengan air bah. Lalu Nuh mempersembahkan korban. Ya, dan ketika Tuhan Allah mencium korban itu, Tuhan Allah berfirman di dalam hatinya, aku sekali-kali tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Lalu kemudian Tuhan Allah membuat perjanjian dengan Nuh dan semua keturunan manusia. Nah, itu yang saya maksudkan dengan kasih karunia secara umum. Ya, jadi orang yang beragama Islam, Hindu, Buddha, apapun ya, dia dapat menikmati musim-musim ya, karena Tuhan Allah membuat perjanjian dengan Nuh dan semua keturunannya. Ya, itulah yang saya maksudkan dengan kasih karunia yang umum. Tapi kasih karunia yang malam hari ini yang saya bicarakan, kasih karunia yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus
adalah kasih karunia yang khusus, ya. Kasih karunia inilah, ya, yang datang di dalam wujud manusia. Dia menjadi manusia di Bethlehem, ya. Dia berinkarnasi di Bethlehem. Itulah Yesus Kristus yang pernah datang mencari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan sekarang dia pergi di sorga untuk menyediakan tempat bagi semua orang-orang percaya. Kasih karunia inilah yang memanggil Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus menjawab, siapakah engkau ya Tuhan? Lalu Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tapi bangkitlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Lalu kalau kita baca di dalam Kisah pasal 9 ayat 9, Paulus yang bernama Saulus dari latar belakang orang Farisi, dia berdoa di dalam doa pertobatan. Dia mengaku segala dosa-dosanya sehingga dia memperoleh kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sehingga kasih karunia itulah yang merubah seluruh aspek kehidupannya. Nanti kita bisa baca di mungkin orang berdosa, ya. Udah. Makasih ya, Bang. Ya. Orang berdosa Makasih ya, yang Bang. mendapat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, ya. Kasih karunia itulah yang merubah dia. Sehingga Paulus berkata, aku menjadi contoh atau tipos bagi orang-orang yang percaya kemudian kepada Tuhan Yesus Kristus dan untuk memperoleh hidup yang kekal. Itulah yang sering saya sebut di dalam pendidikan agama Kristen. Itulah dinamika pendidikan Kristen, ya. Jadi dinamika pendidikan Kristen mempunyai dua dimensi, ya. Dimensi ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masih di dalam dunia ini, ya. Kita belajar tentang kehidupan ini supaya kita menaati firman-firman Tuhan. Kita berusaha untuk mengasihi Tuhan, kita melayani dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ada dimensi yang kedua dari pendidikan agama Kristen adalah dimensi kekekalan, ya. Dan itulah yang Tuhan Yesus berdoa dalam Yohanes pasal 17, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun, ya, aku berada, orang-orang yang percaya kepadaku akan ada bersama-sama dengan aku di dalam rumah Bapa. Bandingkan Yohanes 17 ayat 23 dan 24. Di bawah tema melayani di dalam kasih karunia Allah. Ada beberapa hal yang malam hari ini saya mau sampaikan. Yang pertama, Yesus Kristus terlebih dahulu melayani kita, ya. Kalau kita rujuk Injil Markus, ya, pasal 10 ayat 44, Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang, ya. Jadi pelayanan Yesus endingnya, puncaknya, ya, di atas kayu salib, ya. Jadi Yesus datang mencari, memanggil orang-orang berdosa, ya. Bahkan kalau kita baca di dalam Injil Matius, tergeraklah hati Yesus atas kasihan. Itulah kasih karunia Allah, ya. Jadi kalau kita melihat, ya, Injil Yohanes pasal 1, Rasul Yohanes mengatakan di dalam Dia kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Itulah pengampunan yang tidak ada taranya. Jadi malam hari ini saya mau beritahu bagi Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, malam hari ini saya mau beritahu bahwa kasih karunia yang menyelamatkan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Tidak ada kasih karunia yang umum, karena Mazmur 33 mengatakan bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Itu kasih setia di mana pemeliharaan Tuhan yang umum, ya. Orang Hindu, Buddha, Islam, agama apapun dipelihara oleh Tuhan. Menikmati hujan, menikmati panas, itulah providensi Allah berlaku bagi semua ciptaan. Tapi pertanyaannya adalah,
Apakah orang-orang yang demikian memiliki kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus? Jawabannya tidak, kecuali mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi malam hari ini saya mau mengajak kita, ya, sebagaimana Efesus 2 ayat 8 mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Garis bawahi, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi hari ini saya mau berita bahwa ketika Yesus Kristus memanggil Saulus, Saulus, dan dia menjawab, siapakah engkau ya Tuhan? Jadi Yesus mengidentikan, mengsamakan dirinya dengan gerejanya, dengan orang-orang percaya. Mengapa? Sebab di dalam diri Yesus ada tanda-tanda milik. Di dalam diri orang percaya ada tanda-tanda milik Yesus. Jadi hari ini saya mau berita, ya, bagi orang-orang, ya, bagi orang-orang di seluruh Indonesia yang mungkin juga mendengar siaran atau Zoom ini, ya. Kalau saudara sering menganiaya orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, hari ini saya beritahu kembali kepada Tuhan. Ya. Tinggalkan segala rencana-rencana. Sebagaimana Yesaya mengatakan, baiklah orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalan-jalannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayatnya yang ke-7. Ya. Bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menerima kasih karunia. Itulah pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus berbicara di dalam Lukas pasal 24 tentang konsep mesianis, tentang konsep Mesias yang mati dan bangkit. Ya. Jadi Yesus sendiri mengaminkan bahwa apa yang tertulis di dalam perjanjian lama, termasuk dalam kitab Mazmur, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu Yesus menjelaskan di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh bangsa mulai dari Yerusalem. Lukas 24 ayat 47. Ya. Jadi hari ini saya mau beritahu bahwa kalau Yesus yang telah melayani kita, yang telah berkorban, yang telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dia lebih dahulu melayani, mengasihi kita, mengampuni kita, supaya kita bisa menjadi orang yang dipanggil dan dipilih dan ditetapkan oleh dia. Sebab Alkitab dalam Efesus 1 ayat 5 katakan, ya, bahwa di dalam kasih agape, di dalam kasih, ia telah menentukan kita, ya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya. Haleluya. Ya, meskipun mungkin 5 tahun lalu, 10 tahun lalu baru kita bertobat. Tapi hari ini saya mau beritahu, di dalam kasih agape, kasih yang kekal itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah menetapkan kita untuk menjadi anak-anaknya. Dan puji Tuhan, kalau sekarang kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, ya, mari kita taat, baca firman Tuhan, berdoa, mengabdikan seluruh keberadaan hidup kita, seluruh aspek kehidupan kita untuk kerajaan Allah, supaya nama Tuhan Yesus Kristus dipuji dan dipermuliakan. Yang berikut, melayani dalam kasih karunia Allah, membawa kita, ya, untuk memahami bahwa pemeliharaan Tuhan sampai sekarang menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Oh, haleluya. Ya. Ini luar biasa. Ya, bahwa kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus memelihara kehidupan kita. Kalau kita masih bernapas, kita diberikan kesehatan, itu karena kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ada sebagaimana kita ada. Kita bisa melayani, kita dapat berpikir, kita dapat bekerja, kita dapat melakukan
segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepada kita itu karena kasih karunia Allah. Dan oleh sebab itu, kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita menjadikan itu menjadi sia-sia. Artinya bahwa jangan kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kata orang Jakarta, jangan kita hidup semau gue. Ya, ada responsibility, ada tanggung jawab, ada beban. Ya, kata Yesus, bebanku yang kuberikan adalah ringan. Ya, bahwa kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Ya, bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita harus bekerja. Kita jangan membuat kasih karunia yang kita terima ini menjadi sia-sia. Ya, izinkan saya, ya, mengapa ya banyak gereja, ya, yang orang-orang yang sudah lahir baru mengklaim dirinya sudah mengalami pembaharuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi pertanyaan saya, apakah mereka taat melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus? Bahwa mari kita bekerja selama hari masih siang. Akan datang malam di mana kita tidak dapat bekerja lagi. Ya, mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita dapat melaksanakan tugas, memberitakan Injil. Ya, jadi memberitakan Injil dan mengajar itu tugas untuk menjadikan orang murid Kristus, ya, supaya kita bersukacita karena Tuhan, karena kita melaksanakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu jadikan segala bangsa muridku, ya, bukan jadikan segala bangsa anggota gereja, ya, tetapi murid Tuhan Yesus Kristus. Ya. Realita membuktikan, kenyataan membuktikan bahwa ya orang bisa bergereja, tapi dia belum menjadi murid Yesus. Orang bisa masuk keluar gereja, tapi dia bukan seorang murid yang sejati. Orang bisa ya bergereja menjadi, kalau istilah Jakarta, gereja jalan-jalan, GJJ, ya. Tapi pertanyaannya, apakah dia murid Kristus? Ya, sebab seorang murid ya harus tinggal terus-menerus di dalam firman, ya, sehingga firman itu menguduskan dia dari hari lepas hari. Sebab Yesus berdoa, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Ya. Kalau seorang murid yang taat, dia harus mengabdikan dirinya. Dia harus terlibat di dalam memberitakan, mengajarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Supaya sebanyak mungkin orang dicapai oleh Injil untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yang berikut, kasih karunia, melayani di dalam kasih karunia, membawa kita, ya, membawa kita supaya dengan kerendahan hati. Oh, ini luar biasa. Ya. Ayat 9 dikatakan demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ya.
Jadi kalau kita menerima kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar terus menerus dari Tuhan Yesus Kristus, supaya kita memiliki hati seorang hamba, ya, supaya kita memiliki kerendahan hati, ya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 29, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, jadi kalau kita mau hidup di dalam kasih karunia Allah, ya, kita harus belajar dari Tuhan Yesus Kristus, supaya jiwa kita mengalami ketenangan. Ya, Bapak Ibu, ada khotbah saya di program Janji Manis, ya, tentang Yesus, sang arsitek jiwa. Ya, hanya Yesus yang memelihara jiwa Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Ya, orang tua yang melahirkan kita sekalipun tidak bisa memelihara jiwa kita. Mereka bisa memberikan makanan jasmani kepada kita. Ya, makanan jasmani bisa diberikan oleh orang tua kita. Tapi untuk pemeliharaan jiwa, orang tua sangat limited, terbatas. Hanya Tuhan yang unlimited, yang tidak terbatas, yang maha hadir, omnipresent, yang dapat menolong Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Supaya mari kita belajar tiap-tiap hari dari Tuhan Yesus Kristus, supaya kita memiliki hati seorang hamba. Ya, kita semakin menyadari keberadaan kita, bahwa hanya karena kita dilayakan oleh Tuhan, sehingga kita bisa menerima kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita perlu berdoa, ya. Kita perlu berdoa supaya kita memiliki hati yang berbelas kasihan, supaya kita tetap melayani di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketika Yesus dalam Injil Matius melihat banyak orang itu, mereka hidup seperti domba yang tidak bergembala. Ya, maka Alkitab mencatat dalam Matius pasal 9, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ya, itulah kasih karunia yang menggerakkan hati Yesus sehingga dia melayani. Malam hari ini saya mau beritahu Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita benar-benar melayani di dalam kasih karunia Allah? Ataukah mungkin, ya, pelayanan ini sudah sebuah prestise? Ya, kalau pelayanan ini sebuah prestise, malam hari ini firman Tuhan ini datang, ya, Bapak Ibu harus kembali kepada Tuhan. Ya, pelayanan ini adalah dipercayakan kepada kita semata-mata karena kasih karunia Allah. Ya, tidak ada andil kita di dalamnya, sehingga Tuhan mempercayakan pelayanan-pelayanan kepada kita. Tidak, ya, semuanya hanya karena kasih karunia Allah. Dan oleh sebab itu, ya, Yohanes mengatakan, biar dia semakin besar dan aku semakin kecil. Ya. Jangan sampai ada orang mengkultuskan kita, orang mengkultuskan hamba Tuhan. Ya, padahal Yesus harus menjadi pusat segala-galanya. Yesus harus menjadi role model di dalam seluruh kehidupan kita. Harus menjadi patron, ya, karena dia telah lebih dahulu mengasihi, lebih dahulu melayani kita. Bahkan dia telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Dia mati untuk kita, sehingga kita menerima pengampunan di dalam karyanya, di dalam darah anak domba Allah. Darah Yesus yang mengalir dari tubuh yang tidak berdosa, menyucikan kita, sehingga kita dilayakan menjadi anak-anak Allah. Ya. Kiranya kita terus ada di dalam kerendahan hati. Dan inilah yang harus menjadi doa kita. Ya, terus menerus karuniakan kepada kami
ya hatimu. Ya, karena Yesus mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, jadi kalau kita mau melayani di dalam kasih karunia Allah, ya, hari ini saya mau ya memberikan kepada kita ya, bahwa yang pertama, kita melayani karena Yesus lebih dahulu melayani kita. Kita mengasihi karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengampuni karena Yesus lebih dahulu mengampuni kita. Dia menjadi role model. Ya, pelayanan kita harus benar-benar ada di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia itu yang kita terima, ya, jangan kita membuat itu menjadi sia-sia. Karena pemeliharaannya sangat sempurna. Yesus bertanggung jawab terhadap seluruh keberadaan hidup kita. Sampai kepada hal-hal yang terkecil sekalipun. Providensia Allah nyata di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan yang terakhir, ada responsibility, ada tanggung jawab. Supaya kita mau menjadi mitra kerja Allah. Ya, kita mau menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan melalui Zoom, ya, ini juga bagian daripada ya teknologi yang Tuhan berikan kepada kita sehingga Injil Yesus Kristus bisa disebarluaskan supaya nama Tuhan Yesus Kristus dipuji dan dipermuliakan. Ya. Saya mau mengakhiri khotbah ini dengan sebuah ilustrasi. Ya. Ada seorang pemuda, ya, dia minta berlian ibunya, tapi ibunya tidak kasih. Sehingga suatu saat dia mencuri berlian itu di dalam lemari ibunya. Kemudian dia pergi keluar kota ya bersama beberapa teman dan mereka menjual berlian itu. Kemudian anak muda ini berfoya-foya menikmati pesta porak ya. Kemudian beberapa waktu anak-anak muda teman-temannya ini mulai meninggalkan anak muda ini karena uang berlian itu mulai habis. Singkat cerita, akhirnya anak muda ini harus menyambung hidup dengan memakan makanan binatang. Tapi dia teringat kepada ibunya. Dia menulis surat, "Ibu, saya sudah berdosa terhadap ibu. Saya sudah mencuri berlian ibu. Dan uangnya saya sudah berfoya-foya dengan teman-teman saya. Tapi uang itu sudah habis. Dan sekarang saya menyambung hidup dengan memakan makanan binatang. Tapi saya ingin mau kembali ke rumah. Kalau ibu memberikan saya maaf, ya, tolong tunjukkan kepada saya." Ibu gantung satu spray di depan rumah. Karena ketika saya lewat dengan kereta itu, saya melihat spray itu. Maka saya akan turun. Lalu dia kirim surat itu kepada ibunya. Ketika ibunya membaca surat itu, ibunya berkata, "Anak, sudah lama ibu mengampuni kamu karena engkau adalah anakku." Lalu ibu itu menggantung 3 spray di tempat jemuran depan rumahnya. Dan anak itu beberapa hari kemudian dia lewat, dia lihat spray itu dan dia turun dari stasiun kereta api. Lalu dia datang ke rumah ibunya. Sampai di depan rumah, dia langsung memeluk ibunya dan dia minta ampun, dia minta maaf. Lalu ibunya berkata, "Anak, sudah lama ibu memaafkan kamu karena kamu adalah anakku." Ya, begitu juga kasih Yesus lebih daripada kasih seorang ibu ya di dalam cerita ini.
Ya, kasih Yesus melebihi kasih seorang ibu. Pengampunannya, kasih karunia-Nya lebih besar dari dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kasih yang bisa merubah orang jahat menjadi orang yang menjadi contoh. Itulah Saulus menjadi Paulus. Kiranya kasih dari tempat yang maha tinggi di dalam Tuhan Yesus Kristus mau merubah kita. Ya. Mungkin hari ini, malam ini kita menghadapi berbagai problema. Tapi hari ini saya mau beritahu, kasih Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dapat merubah, merestorasi kita supaya kita berkenan di hadapannya. Kita mau